Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami hari ini Tuhan berkati, berikan semangat buat kami untuk memuji nama-Mu, dan juga biar kami bisa tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita makin semangat nyanyinya ya. Kali ini kita mau sama-sama teriak bareng-bareng dan kita nyanyi lebih keras lagi, oke? Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Teriak bareng-bareng. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita jarangnya
pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah ibadah kami. Kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik semua ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Delia. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi yuk kita mau lipat tangan kita mau duduk yang manis dan saksikan video berikut ini. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya tadi, kita bisa belajar bahwa ada 3 hal yang bisa kita lakukan kepada musuh kita atau kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Nah, yang pertama adalah mendoakan. Coba adik-adik ada yang ingat nggak salah satu ayat Alkitab yang terkenal banget tentang mengasihi musuh? Nah, jadi ada di kitab Matius 5 ayat yang ke-44 tertulis bahwa, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, adik-adik, jadi mengasihi musuh atau mendoakan musuh itu merupakan salah satu perintah Tuhan, karena itu ada tertulis dalam Alkitab, adik-adik. Jadi kata adik, kalau ada
musuh itu kita nggak boleh mengutuk mereka, melainkan kita mendoakan mereka, melepaskan berkat untuk mereka. Nah, yang kedua adalah mengampuni adik-adik. Jadi kita itu meskipun mereka udah berbuat jahat kepada kita atau mereka nggak suka sama kita tetap harus bisa mengampuni mereka. Karena dengan mengampuni mereka, hati kita ini akan terasa lega adik-adik. Yang tadinya ada beban, berat, atau terhalang gitu adik-adik, itu semuanya itu dengan kita mengampuni itu semuanya itu akan hilang. Beban-beban, dendam, atau perasaan kesal atau apapun itu akan hilang adik-adik. Kita akan merasa lega di saat kita mengampuni. Nah, yang terakhir adik-adik, yang ketiga adalah tersenyum adik-adik. Meskipun sangat sulit adik-adik mungkin tersenyum bagi orang-orang yang udah jahat atau yang gak suka sama kita, mungkin sulit adik-adik tersenyum itu. Tapi dengan tersenyum itu merupakan salah satu bahasa yang mengatakan bahwa kita itu udah mengampuni mereka. Dan itu bisa menjadi salah satu alat yang dipakai Tuhan supaya kesalahpahaman atau hal-hal buruk yang udah terjadi itu menjadi lebih baik. Dengan tersenyum, orang sedih akan menjadi bahagia. Orang yang khawatir dengan senyuman akan menjadi kuat, akan menjadi berani. Jadi adik-adik, kita harus ingat 3 hal ini yang dapat kita lakukan kepada musuh kita. Yang pertama adalah mendoakan mereka, mengampuni mereka, dan tersenyum kepada mereka. Kita harus melakukan 3 kebaikan. Oke adik-adik? Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, yuk kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk berkamu pada hari ini. Kiranya Kau berkati ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan terus bertumbuh. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, anak-anak yang takut akan Kau ya Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati mama papa kami, berkati keluarga kami ya Tuhan, tutup bungkus kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.